Ada bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang sedang hamil atau bapak-bapak yang istrinya sedang hamil? Ada apa? Oke. Jadi kalau ada istrinya yang sedang hamil atau ibu-ibu sedang hamil, saya ingin tanya sama ibu-ibu semua. Berapa banyak makanan yang ibu-ibu makan selama kehamilan? Saya tanya. Banyak, Pak, banyak. Lebih dari porsi biasa sebelum hamil. Oh iya. Jadi ibu hamil itu porsinya rata-rata kebanyakan porsinya lebih besar ketimbang sebelum hamil ya. Yang kedua yang saya ingin tanyakan di sini Bapak sekalian, ketika ibu bapak makan atau ibu makan yang sedang hamil sekarang ini, saya tanya sama ibu, apa saja yang ada di piring bapak-bapak ibu? Yang ada di piring ibu-ibu? Nasi. Ya, nasi, sayur, ikan. Nah, ya ada lagi ibu-ibu yang apa saja yang di piringnya selama hamil? Buah-buahan. Ya, jadi saya harap ibu-ibu peserta KPM PKH yang sangat saya cintai, jangan sampai makanan di piringnya itu berisi kacang-kacangan saja, berisi tempe-tempe saja, berisi tahu-tahu saja ya Bu Bapak ya. Nah, jadi itu diperhatikan supaya apa? Supaya asupan yang kita makan bisa dicerna oleh kita dan juga anak kita yang ada di dalam kandungan. Nah, yang pertanyaan yang terakhir Bu Ibu ya, sebelum kita ke langkah berikutnya, saya ingin tanya sama Ibu Bapak. Karena memang Ibu Bapak atau biasanya kita kalau berada di desa ada istilahnya beberapa pantangan. Apa kira-kira pantangan yang Ibu dilarang untuk memakannya? Ada yang bisa jawab? Ibu Hujrah coba? Kalau saya biasa orang tua saya karena kita di dusun. Coba pakai mic-nya Ibu, saya enggak dengar. Biasa kan kalau lingkungan saya itu orangnya agak dalam begitu, sehingga orang tua kami kadang kayak cumi itu tidak boleh. Oh iya. Itu kami sebagai ibu hamil itu tidak diperbolehkan makan cumi Pak sama ibu kami. Iya. Ya, makan cumi, makan udang di beberapa daerah terpencil Ibu Bapak ya. Itu memang ada beberapa terkait dengan adat istiadat, tetapi secara keilmuannya itu merupakan makanan yang sangat-sangat bergizi ataupun dianjurkan Ibu Bapak ya. Nah, perhatikan sekarang Ibu Bapak ya, di sini ada flip chart isi piringku. Nah, sekarang pada flip chart isi piringku ini ada beberapa jenis bahan makanan atau makanan itu dibagi menjadi 4 bagian Ibu Bapak ya. Yang pertama, makanan yang mengandung atau makanan pokok. Nah, makanan pokok ini Ibu Bapak ya, dianjurkan kita untuk makan yang banyak mengandung karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Kandungan yang mengenyangkan Ibu Bapak ya. Nah, yang isinya cepat mengenyangkan kita. Seperti apa Ibu Bapak? Untuk karbohidrat, nasi. Terus apa lagi? Ya, umbi-umbian, beras, sagu, itu semua merupakan contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Sekarang kita masuk ke lauk pauk. Nah, lauk pauk bagi ibu-ibu yang sedang hamil sangat dianjurkan untuk memakan makanan atau lauk pauknya di situ yang banyak mengandung protein Ibu Bapak ya. Jadi ibu perlu perhatikan ada 2 jenis protein itu, ada protein nabati, ada protein alami. Nah, apa itu? Nabati dan hewani ya. Nah, yang pertama, apa itu protein nabati? Protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Seperti apa Ibu Bapak? Kacang-kacangan. Terus apa Bu Jera? Kedelai. Terus Ibu
Ya, pokoknya segala kacang-kancangan yang panjang maupun yang pendek Ibu Bapak ya. Nah, itu merupakan protein nabati. Tetapi adapun protein hewani seperti apa? Ikan, daging, ikan laut, itu semua merupakan makanan atau lauk pauk yang banyak mengandung protein hewani. Nah, kita lanjut ke sayur-sayuran. Sayur-sayuran di sini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu menganjurkan atau memasak sayur-sayuran, harus difilter itu Ibu Bapak ya. Jangan sampai sayur-sayuran yang telah busuk, jangan itu Bu ya. Tetap. Pak, apa itu difilter Pak? Tahu saya rokok aja filter. Ya, jadi diklasifikasikan, dipisahkan dia Bu ya. Pertama, sayurannya harus yang pertama segar Ibu Bapak ya. Yang kedua, harus banyak mengandung mineral Ibu Bapak ya. Nah, mineral dan vitamin. Ya. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu memakan buah-buahan, disarankan untuk banyak makanan yang mengandung vitamin dan juga mineral Ibu Bapak ya. Supaya apa? Supaya kandungan ibu sehat, kandungan ibu sehat, dan akhirnya kita bahagia bersama Ibu Bapak ya. Nah, selanjutnya, setelah saya jelaskan tadi, apa kira-kira yang menjadi kendala Ibu Bapak sekalian selama ini? Ya, Pas saya hamil di usia 1 sampai 3 bulan itu saya nggak makan nasi Pak. Saya nggak bisa makan nasi, selalu muntah-muntah kalau makan nasi. Gimana itu caranya Pak biar saya bisa makan nasi? oh ya, Ibu sudah hamil ya? Saya kira belum. Ibu kok kelihatan 17 tahun setengah ya? Tergantung amal ibadah. Ya, terima kasih kalau begitu. Jadi memang pada fase, jadi orang hamil itu ada 3 fase dia. Fase triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Biasanya pada fase triwulan pertama banyak sekali gangguan atau pantangan dari ibu hamil tersebut. Misal ibu tidak mau makan, tetapi insya Allah ibu sehat sampai sekarang. Ibu masih hidup kan? Nanya lagi Pak. Ya, apalagi Bu? Ini mengenai isi piringku ya. Itu kebutuhan semua dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Itu seharusnya semua itu bisa kita makan sebagai ibu hamil. Tapi dengan kondisi ekonomi saya sebagai peserta PKH itu kurang memadai. Artinya ketika saya hamil, isi piringku itu kadang-kadang bisa saya beli, kadang-kadang bisa enggak begitu. Padahal kan kebutuhan orang hamil itu harus semua tercukupi seperti yang ada di piringku Pak. Gimana solusinya? Jadi Ibu ya, bagus sekali pertanyaan itu. Jadi ibu bapak sekalian sedang hamil, di PKH itu ada tunjangan untuk ibu hamil ya Ibu ya. Jadi kalau tunjangan untuk ibu hamil, jangan digunakan untuk beli baju, jangan digunakan untuk beli gamis. Pergunakanlah uang PKH itu semaksimal mungkin supaya nutrisi kandungan ibu terjaga dengan baik. Ya, aplaus dulu kepada para penanya kita. Baik. Selanjutnya, karena memang dari tabel ini atau dari isi piringku ini terakhir belum saya sampaikan Ibu Bapak ya. Jadi ibu hamil itu standar minumnya 8 sampai 12 gelas per hari Ibu Bapak ya. Jangan sampai minum segelas saja sudah lemes atau sudah tidak mau minum lagi. Ya. Jadi standar untuk minumnya Ibu Bapak 8 sampai 12 gelas per hari. Baik, selanjutnya kita akan mengisi, kalau dibilang permainan boleh, dibilang materi juga boleh. Jadi Ibu Bapak saya akan kasih beberapa kartu tentang isi piringku. Ya.
karena jumlah kita sangat banyak sekali, saya kasih 33 Bapak Ibu ya. Nah, jadi uangnya akan kita kasih 3 bulan sekali Ibu ya. Anda apa-apa? Karena Ibu manis. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, kartu yang Ibu Bapak pegang itu merupakan bagian dari isi piringku yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, di sana ada makanan pokok, di sana juga ada lauk pauk, di sana juga ada buah-buahan, dan di sana juga ada sayuran Ibu Bapak ya. Nah, jadi di sini di tabel yang sudah saya buat di sini, mana pulpen? Di sini Ibu Bapak ya, ada lauk pauk, terus di sini ada juga makanan pokok, di sini ada sayuran, di sini ada buah-buahan. Nah, jadi kartu yang Ibu Bapak pegang itu untuk mengetes pengetahuan Ibu tentang sayur-sayuran, silahkan dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada pada tabel yang saya buat di bawah ini Ibu Bapak ya. Isi piringku ada 4 komponen di sana, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan, dan ada juga makanan pokok. Silahkan Ibu Bapak mulai dari sini. Iya, di sini ada ikan hati ayam, ikan laut. Ya, Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak sekalian. Ya, ini Ibu Bapak ya. Jadi oke, kita cek satu-satu ya Ibu Bapak ya. Di sini ada jambu biji, mangga, termasuk dalam kategori buah-buahan. Bagus. Yang kedua, ada peserta yang menempatkan sayuran di sini: buncis, wortel, terong, kangkung, dan juga bayam. Bagaimana, apakah termasuk sayuran? Oke, sayuran. Lanjut ke isi piringku tentang makanan pokok. Beras, jagung, termasuk Makanan pokok. Bagus. Kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, ikan teri, kemudian daging, tempe, tahu, dan telur. Di sini termasuk apa Ibu Bapak? Lauk. Nah, jadi alhamdulillah rabbil alamin, Bapak semua bisa mengerti mana bagian lauk pauk, makanan pokok, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, jadi yang terakhir sekali saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa uang PKH, kembali lagi, uang yang Bapak Ibu dapatkan dengan tunjangan kehamilan silahkan dipergunakan sebaik-baiknya ya Ibu Bapak ya. Jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Karena kenapa? Karena tingkat kecerdasan anak-anak itu tergantung dari apa yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu makan selama Ibu hamil. Nah, mungkin cukup sekian Ibu Bapak ya. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pagi hari yang cerah ini Ibu Bapak sekalian. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, silahkan Ibu-Ibu berdiri dulu. Nah, jadi dalam tubuh kita ini harus ada perenggangan otot-otot yang lemas, Bu ya.
Nah, jadi supaya kita, kalau bapak-bapak suka nyangkul, tolong kesinian Pak, kamera saya nanti lihat. Kalau bapak-bapak suka nyangkul, ya supaya lebih mantap lagi cangkulannya Pak ya. Baik.